Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, sahabat Ramadan dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tip mudik cerdas. Pertama adalah berdoa dan tidak zalim. Kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang beriman, maka saya ingin sampaikan doa itu adalah sesuatu. Doa itu menjadi kehidupan bagi kita. Maka saya katakan yang pertama, kita berdoa mau meninggalkan rumah, berdoa mau berangkat, berdoa naik kendaraan, kemudian berdoa sepanjang jalan. Jadi gabungannya adalah berdoa dan tidak zalim. Artinya Allah yang memudahkan urusan perjalanan kita, Allah yang membuat itu terasa berkah dan nikmat dalam perjalanan itu. Maka berdoa sepanjang sebelum berangkat, kemudian di tengah jalan atau sedang perjalanan, kemudian termasuk berdoa ketika sudah sampai ya. Kemudian tidak zalim. Apa yang dimaksud tidak zalim? Artinya ketika kita ada di jalan yang mestinya kita yang gunakan, maka kita jangan ambil jalan orang. Atau jangan sampai kita menyalip sampai kendaraan orang di depan jatuh ke beram jalan, atau bahkan mungkin sampai kecelakaan. Karena perlu diketahui, musafir itu doanya mustajab. Orang lain yang menggunakan jalan itu juga musafir dia. Jangan sampai musibah terjadi pada kita karena ada doa orang lain buat kita. Kenapa orang lain berdoa kepada kita? Negatif ya, karena ada kedoliman dalam penggunaan jalan. Maka saya ingin katakan, berdoa itu adalah tip pertama, berdoa dan tidak zalim. Semua musafir, semua pengguna jalan adalah musafir. Jangan sampai musibah terjadi pada kita akibat satu, kita tidak berdoa, atau karena kedoliman sehingga ada orang zalim berdoa buat kita. Itu nomor satu. Nomor dua, walaupun dalam prakteknya itu menjadi nomor satu ya, dalam prakteknya menjadi nomor satu, siapkan kondisi mobil. Bagi Anda yang ingin berangkat jalan safar, maka pastikan mobil Anda dalam kondisi baik. Mesinnya, peralatannya, termasuk misalnya lampunya, kemudian wipernya, kesiapan air wiper dan semuanya. Intinya cek bannya, angin ban serap, dongkrak, segitiga pengaman dan lain sebagainya. Itu harus dicek dulu, karena bagi seorang muslim, ikhtiar itu kemudian baru bertawakal. Jangan sampai udah bismillah kita jalan tapi kita belum ikhtiar. Itu tidak dibenarkan dalam agama kita. Berikhtiar kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ikhtiarnya adalah mengecek kesiapan mobil untuk jalan kemana. Saya tidak ingin bilang tentang ada doa-doa orang tertentu dia tidak perlu berikhtiar, dia bisa. Tapi saya ingin bilang level kita ini level orang yang tawakalnya mungkin belum seperti tawakal para sahabat. Maka ikhtiar kemudian baru bertawakal. Ikhtiar terhadap kesiapan mobil, ban, angin, wiper, lampu dan lain sebagainya. Kemudian ditambah juga dalam kesiapan itu, dalam safar, masuk di poin yang kedua juga, peralatan ringan atau P3K kesehatan standar. Apa itu? Misalnya ada minyak kayu putih, ada betadin, ada minyak telon. Kalau yang bawa keluarga juga masuk persiapan itu mungkin ya air, ada termos kecil dan lain sebagainya. Itu termasuk yang perlu disiapkan agar memudahkan nanti di perjalanan. Ini tip yang nomor 2. Kita masuk ke tip nomor 3. Tip yang nomor 3, rehat dan relax. Rehat dan relax. Apa itu rehat dan relax? Kalau kita bawa supir, mungkin kita juga sudah bisa rehat atau relax. Kemudian kalau tidak bawa supir, atau mesti supir cadangan ya, karena nggak mungkin bawa mobil tanpa supir ya. Misalnya kita membawa sendiri, itu kita juga perlu rehat. Setidaknya setelah 5 atau 6 jam berjalan itu sudah harus rehat. Walaupun saya juga pernah membawa sampai 8 jam ya. Artinya ini penting ya. Penting rehat. Kemudian relax. Relax itu apa sih? Kita hidup di dalam mobil, yang namanya safar itu kan setengah azab ya. Lelah, ada kemacetan. Maka kalau bisa ciptakan suasana dalam mobil itu relax. Bersama keluarga, menghidupkan suasana, ada cerita, ada keakraban. Itu penting sekali, sebab kalau enggak maka ada ketegangan. Ketegangan itu membuat lama kali sampai, karena itu dirasa.
Maka nikmati perjalanan dengan rileks. Nikmati, rileks, dan rehat itu termasuk tip. Maka itu perlu diperhatikan. Jangan buru target. Saya ingin bilang begini, misalnya perjalanan Anda butuh waktu 2 jam, 2 hari gitu. Maka saya sarankan itu berangkatlah lebih awal sedikit agar nanti ketika ada kemacetan Anda tidak ada ketegangan. Ketika ada sesuatu mungkin terjadi yang Allah takdirkan di depan, kita tidak ada merasa ini nggak sampai, ini mestinya sudah harus sampai. Enggak, karena itu akan terjadi rileks karena ada mengawali di waktu keberangkatan. Ini tip yang sekian. Berikutnya, tip nomor 4 adalah bawa barang secukupnya. Karena ini mau berlibur, mau katakanlah pulang ke kampung, mudik, maka nggak perlu semua yang ada di rumah dibawa. Mesin cuci tidak perlu dibawa, kulkas nggak perlu diangkut ya. Cukup beberapa pakaian yang memang kita pakai di sana dan nanti dicuci pakaian tersebut. Jadi nggak perlu bawa barang banyak-banyak. Tapi dalam keadaan tidak perlu bawa barang banyak-banyak, hal-hal yang perlu dipersiapkan diantaranya kalau ada anak bayi, siapkan juga pampers. Siapkan juga plastik muntah kalau ada di antara mereka. Siapkan mungkin kebutuhan-kebutuhan anak bayi. Karena dalam perjalanan bisa jadi ada dijual, tapi kita sedang tidak mendapatkan tempat itu seperti itu. Ya pampers, minyak kayu putih sebagaimana saya sebutkan di awal di persiapan tadi. Tidak perlu bawa barang banyak-banyak, tapi sedikit-sedikit lengkap untuk memudahkan perjalanan. Bagi saya, kalau saya berangkat safar, itu lakban ada pada saya, plastik itu ada, sampai kabel tis itu ada. Jadi ketika ada sesuatu yang dibutuhkan mobil, mungkin ada bagian mobil yang sudah mau copot tapi tidak ada baut, masukkan kabel tis. Itu memudahkan. Maka barang, bawaan, bawa secukupnya. Tidak perlu banyak, tapi sedikit-sedikit ada untuk memudahkan perjalanan dan memudahkan ketika menggunakan di sana. Jangan sampai semua harus beli, karena biaya safar juga cukup tinggi. Menuju ke tip berikutnya. Tip yang nomor 5. Manfaatkan era digital. Sekarang sudah zaman digital, maka manfaatkan itu. Apa itu maksudnya? Pertama, pastikan ada pulsa di HP Anda. Jangan sampai ketika Anda mau berkomunikasi tidak ada pulsa. Oke, yang kedua, ada kuota internet. Ada kuota internet. Satu, ada pulsa, kedua ada kuota internet. Kemudian sebelum safar Anda gunakan alat itu untuk satu, mungkin boleh gunakan alat pandu jalan Google Map atau Waze atau apa saja alat pemandu jalan itu untuk memantau di mana ada kemacetan, di mana ada keterlambatan, itu untuk memudahkan supaya kita tidak tegang. Itu satu. Jadi itu penting sekali zamannya hari ini. Tapi percayanya ya jangan 100% ya. Untuk di jalan-jalan utama itu mungkin tidak ada masalah, tapi ketika Anda sudah masuk jalan-jalan kecil atau ke suatu tempat yang Anda belum pernah, saya ingin sarankan kepada Anda, seringlah ngezoom itu Google Map agar kita tidak diarahkan ke jalan yang kita tidak inginkan. Ya, jadi jangan percaya 100%, tapi di mana ada satu titik Anda sesekali ngezoom lagi. Apakah ada jalan tembus atau tidak, supaya tidak terjadi sebagaimana kejadian-kejadian. Kemudian masih berkenaan dengan itu, karena kita juga menggunakan zaman, jangan lupa menyapa sahabat-sahabat kita yang mungkin ada di sepanjang jalan. Misalnya kita pergi ke satu kota, kemudian melewati satu kota, maka kalaupun kita tidak mampir di tempat teman, kita sapalah, sampaikan salam, izin melintas, sekedar menyapa. Kenapa? Nanti ada doa dari teman ketika melewati daerah itu. Ada doa dari teman ketika melewati itu. Dan kita tidak dianggap sombong, kok melewat nggak ngomong-ngomong dan lain sebagainya. Ini akan satu, dapat doa baik. Kemudian kalau Allah takdirkan ada satu hal yang kita tidak inginkan terjadi, nanti kita berkomunikasinya jadi mudah, karena sebelum kejadian kita menghubunginya, saat ada kejadian dia akan merespon apa yang dia bisa bantu, dibanding kita tidak mengabarkan kepada dia saat kita butuh, kita hubungi dia. Ini biasanya ada sedikit ya bagaimana begitu. Baik, menuju ke tip berikutnya yang nomor 6. Tip nomor 6 adalah waspada. Waspada itu apa sih? Saya ingin bilang tentang makna waspada. Kalau misalnya Anda mengisi bahan bakar BBM sendiri, kemudian Anda turun, maka pastikan Anda juga melihat pintu sebelah kiri. Kalau Anda keluar di sebelah kanan,
Karena hari ini perilaku kejahatan itu terjadi di mana-mana. Kemudian kalau Anda mau istirahat, maka pastikan istirahat di tempat ramai juga, supaya tidak ada gangguan-gangguan dari orang yang punya niat. Walaupun kadang orang tidak ada niat untuk buruk terhadap kita, tapi kesempatan itu ada. Lupa nutup kaca saat di tempat pemberhentian, lupa ngelok pintu saat mobil kita tinggalkan, maka itu perlu dicek. Pastikan saat kita tinggalkan mobil terkunci, terlock, kaca tertutup. Kemudian kalaupun mau ke kamar mandi, kalau misalnya ada beberapa keluarga yang ke kamar mandi, ada sebagian tidak, saran saya yang dalam mobil tetap ngelok kunci ini. Karena ini memperlambat orang ingin mengganggu kita gitu. Bukan seudon, tapi bukti waspada. Karena saya lihat di YouTube itu tentang kejahatan terjadi di tempat mobil berhenti itu juga cukup banyak. Ini saya bukan menakutkan ya, bukan menakut-nakutin, tapi artinya ikhtiar waspada agar kesempatan orang yang tidak baik mengganggu kita tidak bisa. Tutup kaca, tutup mobil. Kalau sebagian ada yang mau ke kamar mandi atau mau belanja, sebagian ada di mobil, maka yang dalam mobil di lock ini supaya tidak ada gangguan di luar. Karena kadang teriakan itu sudah tidak terdengar sama orang yang di luar. Ini tip yang nomor 6 ya. Atau kalau memang Anda mau istirahat di satu tempat, itu kalau bisa istirahatlah di depan, misalnya malam perjalanan jauh, kemudian malam harus istirahat, sudah lelah sekali nggak kuat lagi, maka kalau bisa lihat di toko atau satu tempat yang di depan tokonya ada CCTV, maka Anda rehat di depan itu bagus. Jadi Anda rehat di CCTV. Kalau Allah takdirkan ada kejadian yang tidak baik, maka ada rekaman di CCTV tersebut. Ini tip nomor 6. Kita masuk ke tip nomor 7. Tip nomor 7, berinfak, bersedekah. Bukan sedekah pagi ya, sedekah pagi udah menjadi rutin, tapi sedekah dalam perjalanan. Maka saya sampaikan kepada rekan-rekan yang mau mudik, pastikan ada uang-uang kecil. Uang kecil itu ya bisa 2.000, bisa 5.000, bisa 10.000, atau paling sedikit ya 500 ya, uang yang Anda siapkan. Sedekah itu bukan untuk orang lain, tapi buat kita yang mau bersafar. Karena sedekah itu akan menjauhkan madarat, akan menjauhkan musibah, akan melancarkan urusan, dan akan mendatangkan rahmat atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkan uang-uang yang kita ingin berbagi. Siapkan uang-uang yang ingin kita berbagi. Kita mau menyeberang atau mau belok ke kanan, ada orang, kasih dia. Itu kita yang butuh. Ada orang, maaf, mungkin ada orang yang minta di jalan, kita berbagi. Ada, bahkan saya mempraktekkan hari ini, kalau mengisi bahan bakar, setelah dibayar, maka saya kasih beberapa kepada mereka. Artinya atas dia melayani kita dengan baik, maka kita beri itu. Maka siapkan uang receh, siapkan uang yang kita ingin untuk berbagi. Karena bisa jadi kita ingin berbagi, ketika kita tidak siapkan uang, akhirnya tidak ada uang untuk kita berbagi. Maka bisa uang 2.000, bisa 5.000, bisa 10.000, atau tergantung Anda. Kalau Anda ingin mendapatkan kejutan dari langit, maka kejutkan orang di bumi dengan sedekah-sedekah besar. Barakallahu fikum. Ini 7 tip agar dimudahkan dalam perjalanan mudik. Mudah-mudahan Ramadan ini mendatangkan keberkahan bagi kita, kemudian mendatangkan nilai pahala silaturahmi, ziarah saudara di mudik lebaran tahun ini. Bermanfaat, boleh berbagi kepada teman-teman. Sampai jumpa di tip berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.